Sudah kelihatan. Sudah Ibu. Oke. Jadi kurang lebih Permenkesnya sama ya dengan yang ada di rumah sakit. Yang rumah sakit kan Permenkes 72 tahun 2016, yang apotek punya Permenkes 73 tahun 2016. Yang membedakan ya tempat pelayanan tentunya ya, tapi kurang lebih standar pelayanannya kurang lebih sama ya. Kemarin di rumah sakit juga ada ya, pengelolaan sediaan dan pelayanan farmasi, klinik, perencanaan sampai PIO, pemantauan terapi obat ya, dispensing, konseling, monitoring, semua sama, meso ya. Kemudian untuk pengelolaan sediaan farmasi menyangkut alkes ya, ada di lampiran ya, kurang lebih sama ya dengan yang di rumah sakit. Pembinaan, pengawasan ya, Balai POM melakukan pembinaan, pengawasan. Kemudian bab satunya sama, ruang lingkupnya kurang lebih sama, perencanaan, pengadaan, penerimaan, kemudian penyimpanan ya sama ya, obat-obat yang diterima harus disimpan sesuai dengan wadah aslinya ya, tidak boleh dipindahkan. Kalaupun dipindahkan maka harus ditulis ya informasi yang jelas pada wadah yang baru, yaitu paling tidak memuat nama obatnya, nomor batchnya, dan tanggal kadaluarsa ya. Obatnya harus disimpan sesuai kondisi ya, sehingga keamanan dan stabilitasnya terjamin. Kemudian sistem penyimpanan ya, kalau di kurang lebih sama sih di apotek, di rumah sakit sama. Memperhatikan bentuk sediaannya. Kemudian kelas terapi obat ya. Kalau yang cairan-cairan jangan disimpan di rak atas, nanti kalau jatuh kan bisa pecah, atau kalau kesenggol bisa pecah. Kalau yang cairan-cairan kalian bisa simpan di rak paling bawah ya, supaya menghindari jangan sampai dia jatuh pecah gitu. Sistem penyimpanan sama ya, vivo. Kemudian pemusnahan atau penarikan obat yang kadaluarsa ya. Pemusnahan obat selain narkotik psikotropik dilakukan oleh apoteker, disaksikan oleh tenaga kefarmasian yang lain yang memiliki surat izin praktek. Kemudian resepnya disimpan ya, kalian udah tahu ya, paling minim itu 5 tahun ya. Jadi kalian tidak boleh memusnahkan SP, memusnahkan faktur, memusnahkan resep itu kalau dia belum 5 tahun ya. Kemudian berita acaranya harus dibuat ketika kalian mau memusnahkan. Kemudian ada berita acaranya sendiri ya, nanti dilihat di formulir 2 yang dilampirkan ya. Jadi semua peraturan ini ya, kalian ketika mau membuka apotek kalian sudah harus punya buku-buku ini ya, peraturan-peraturan terkait apotek ya. Kemudian pemusnahan, penarikan sediaan oleh BPOM ya, alkes juga, dan pengendalian dari hal apa saja, dari kekurangan stok ya yang ada di apotek, kekosongan, kemudian pengendalian dari kerusakan ya, hama bisa ya, kadaluarsa, kemudian pencurian ya, kehilangan atau pencurian ya, serta pengembalian pemesanan. Jadi kalau ada pesanan yang dikembalikan, pengembalian pesanan, maka otomatis kan mempengaruhi stok yang ada ya di dalam apotek ya. Jangan lupa harus ada 2 ya, ingat ya, kalau kalian di apotek harus pakai komputer sama pakai manual ya, karena kadang kan komputer kita kalau dia pas error atau mati lampu ya, kalau mati lampu, kalau di sana pas tidak ada genset ya, di apotek tidak ada genset, maka harus menggunakan manual kan pencatatannya. Jadi kalian
jangan hanya pakai komputer saja, tapi paling enggak ada manualnya juga supaya bisa membackup data yang ada di komputer gitu. Siapa tahu nanti dia error atau ada masuk virus. Jadi tidak sampai mengganggu ya pencatatan terhadap stok yang ada di apotek gitu. Ya. Kemudian kalau kartu stok paling enggak ada nama obatnya, ya, tanggal kadaluarsanya, jumlah masuknya, jumlah keluarnya, dan sisa berapa. Nanti kalau habis ini kalian PKL, kalian perhatikan ya kartu stok yang ada di apotek. Kemudian pencatatan setiap proses yang kalian lakukan di apotek ya, mulai dari pengadaan, penerimaan, ya toh sampai pengendalian, ya, itu harus dicatat ya. Semua dicatat. Jadi terima obat ya dari PBF, kemudian catat di kartu stok ya, masuk berapa, nomor batch-nya berapa, jumlahnya berapa, atau dari PT mana ya toh. Kemudian disimpan SP-nya dan fakturnya bersama-sama ya di administrasi. Kemudian nanti sewaktu-waktu Balai POM akan datang periksa, 1 tahun itu bisa 2 kali atau 3 kali ya ke apotek, terutama obat-obat narkotika, psikotropika, itu pasti akan dipantau oleh Balai POM ya. Apakah surat pesanannya lengkap, apakah fakturnya lengkap, kemudian kelengkapannya itu apa aja, mulai dari SP-nya itu ada nama apoteker yang pesan tidak, kemudian jumlah obat ya, kemudian jenis obatnya, terus kekuatan obatnya itu berapa miligramnya, kemudian pesanannya mau berapa box ya, itu lengkap tidak di situ. Kemudian yang tanda tangan di situ apoteker atau bukan. Kemudian kalau yang narkotika, psikotropika, prekursor itu wajib apoteker ya. Kalau yang tanda tangan di SP, semua SP sih harus apoteker. Kemudian kalau di faktur untuk penerima narkotika, psikotropik itu wajib apoteker ya. Kalau yang di obat-obat OTC boleh asisten ya. Kalau datang obat OTC di apotek ya, kemudian boleh asisten tanda tangan di faktur ya, di faktur gitu. Setelah dicek, oh ya jumlah barangnya sesuai, nomor batch-nya sesuai, barang yang dipesan sesuai ya, di tanda tangan ya, di paraf di faktur. Tapi SP wajib apoteker yang tulis. SP tanda tangan harus apoteker, kemudian harus ada stempel ya. Karena PBF itu tidak akan melayani kalau SP-nya tidak ada stempel. Itulah kelengkapan SP gitu. Jadi saya biasanya sangat tegas ya kalau terkait SP ini, karena dulu saya di PBF itu kami itu kesulitan sekali kalau teman-teman di apotek ya itu SP-nya itu lama gitu. Jadi seharusnya kan SP-nya yang duluan, SP-nya harus datang dulu baru barang kami kirim. Nah kalau yang di luar kota itu kadang mereka tuh sudah di fax duluan gitu, SP-nya di fax ya, udah mereka tulis, kemudian kami buatkan barangnya, kami siapkan, kemudian kami kirim. Nah setelah itu kan harusnya fakturnya udah nyampe kan. Nah fakturnya udah nyampe baru dikirimlah faktur sama faktur yang asli ya, karena saya mesti kirim faktur yang asli juga untuk mereka stempel dan tanda tangan supaya bisa masuk ke penagihan nanti ya. Karena nanti kalau mereka udah bayar baru boleh dikasih yang aslinya gitu. Jadi prosedurnya itu kan mereka pesan ya, teman-teman dari apotek ini pesan SP, pesan obat maksudnya di dalam SP, surat pesanan. Kemudian PBF kalau yang ada di sini di lokal di Jayapura sudah wajib ada pada saat pengantaran barang, diantarkan barangnya, terus kemudian kembali pengantaran barangnya kembali, itu sudah harus bawa SP. Kalau yang di dalam kota sini dari Jayapura sampai Sentani itu sudah harus kembali ya, sudah harus datang SP-nya maksudnya. Kemudian kalaupun keterlambatan misalnya di hari pengantaran itu apotekernya belum ada ya, karena belum ada jadi belum bisa kasih SP-nya, ya udah paling lambat 1 hari ya. Jadi 1 kali 24 jam dari pesanan biasanya waktu
yang saya berikan tuh satu kali 24 jam gitu. Apabila apotek tidak melakukan atau tidak memberikan SP ya, surat pesanan, maka kami tidak akan melayani untuk pesanan berikutnya gitu. Sampai SP-nya diberikan baru kami melayani. Itu kurang lebih aturan yang kami buat, sehingga teman-teman yang ada di apotek ini harus memastikan bahwa administrasi ini berjalan dengan baik juga gitu. Jadi SP yang nanti dibuat di apotek ya sudah harus dibuat. Kan kalian kalau pesan barang ya di apotek kan nggak, kalau hari ini barang kosong hari ini baru pesan, ya itu salah ya, itu benar-benar salah. Itu berarti kalian belum bisa memprediksi bahwa ketersediaan barang kalian bagaimana gitu. Biasanya kalau kalian udah bisa memprediksi itu 2 hari atau 3 hari sebelumnya udah pesan ya. Jadi sudah perkirakan nih, OBH saya sudah tinggal 3 botol nih ya kan. Nah hari ini saya sudah pesan nih, kalau dia masih tinggal 3 botol gitu, saya pesan 6 lagi gitu, sehingga siapa tahu hari ini habis ya, 3 botolnya tuh habis dibeli gitu ya toh. Terus ya udah pesanan hari ini kan otomatis datang 6 botol ya toh. Padahal saya pesan 6 botol itu jaga-jaga 2 atau 3 hari ke depan, jangan sampai nanti 3 botol ini habis ke depan. Nah stok saya pas pagi-pagi ada yang mau beli udah kosong, kan repot gitu, jadinya nggak ada omset. Jadi harusnya sudah dikendalikan dari awal bahwa untuk menjaga kekosongan ini jangan sampai dia kosong, apalagi di musim batuk pilek misalnya ya lah, itu minimal harus ada 6 botol misalnya di apotek kalian. Nah itu harus kalian sudah pesan jauh-jauh hari, 2 atau 3 hari sebelumnya, untuk jangan sampai terjadi kekosongan gitu. Kemudian SP tadi ya, SP sudah harus disiapkan ya toh, SP sudah harus ditulis. Nah ketika kalian pesan ya udah SP-nya diberikan pada saat pengantaran barang datang, kan diberikan faktur, tanda tangan, stempel, ya udah SP-nya diberikan ke pengantar barang gitu ya, sehingga administrasi kalian tertib. Kemudian administrasinya PBF juga tertib gitu, karena kasihan yang sering yang sering diperiksa sama Balai POM itu kalau ke PBF itu pasti SP, karena Balai POM itu tahu bahwa teman-teman di apotek ini sering lalai terhadap SP gitu. Apakah karena apotekernya sibuk ya, atau karena apotekernya jarang hadir di apotek sehingga belum sempat tulis pesanan-pesanan obat setiap harinya ya, ataukah apa. Ada dari dulu waktu saya kerja di PBF itu ada beberapa apotek di Jayapura, di Sentani, di AB itu lancar SP-nya, jadi tertib memang. Jadi memang apotekernya sudah tulis ya pesanannya dari 1 hari sebelumnya. Terus hari ini pengantaran, jadi kemarin dia pesan SP-nya udah dia tulis. Jadi ketika dia pesan obat A, obat B, obat C, jumlahnya 10, dia udah tulis. Kalau dari PBF bilang ada obatnya, obat A, obat B, obat C ada, oke. Nah maka ditulislah sama apotekernya, besok pengantaran datang, ketika diantarin barangnya maka SP-nya udah langsung diberikan. Itu ada, itu apoteknya tertib banget, ada. Kemudian tapi dari 100 apotek ya yang tertib itu hanya ya mungkin 10 apotek yang kasih SP di hari yang sama ketika memesan barang. Tapi yang lain selanjutnya tuh pasti molor-molor. Jadi SP-nya tuh akan diberikan tuh 2 atau 3 hari setelah barang di apotek. Jadi barang udah nyampe apotek tuh SP-nya baru datang 3 hari kemudian ke PBF. Nah itu membuat kami tuh kesulitan ketika ada pemeriksaan Balai POM. Loh ini ada fakturnya, mana SP-nya? Dari apotek belum kasih Pak. Biasanya kami gitu dari Balai POM. Oh ya harusnya diminta gini-gini. Udah Pak, kami udah telepon apotekernya. Jadi apoteker yang ada di PBF itu pasti punya nomor kontak apoteker yang ada di apotek, sehingga
pemesanan ini lancar gitu. Karena biasanya hanya karena SP ini kami kena tilang gitu dari BPOM. Jadi akan diberikan surat peringatan apabila surat pesanan apotik ya itu masih banyak yang belum kasih. Misalnya ada yang sampai 2 bulan belum kasih SP-nya, ada ya. Jangan kalian kira semua apotik itu melaksanakan aturan, tidak. Ada yang kalau apotik luar kota apalagi, aduh itu saya minta bisa sampai 3 bulan ya, 3 bulan baru SP-nya datang, padahal barangnya udah datang duluan, udah datang seminggu ya kalau pakai kapal, karena kami sering kirim pakai kapal. Kalau ada yang minta pakai pesawat ya kami kirim pesawat, tapi kebanyakan kirim kapal. Itu barang kurang lebih 3 hari ya, kalau antar Papua aja 3 hari udah nyampe gitu. Terus udah nyampe tapi SP-nya tuh belum dikirim. Nah itu kami sangat kesulitan. Jadi biasanya yang dijepit sama faktur ya fax-nya SP itu ya. Ya ketika mereka fax itu SP-nya ya udah SP-nya itu yang kami jepit sementara untuk menggantikan SP asli yang sementara perjalanan pengiriman seperti itu. Nah biasanya kalau pemeriksaan Balai POM ya kami paling menyampaikan udah ditelepon nih, sudah ada buktinya nih, chat meminta SP sekian kali tapi tidak ada balasan. Nah itu nanti Balai POM akan memberikan teguran baik kepada kami maupun kepada apotik. Jadi ya udah kalau gitu nggak usah pelayanan dulu ke apotik itu kalau belum dikirim SP-nya. Nah seperti itu. Jadi kami sebenarnya serba salah kalau ada di PBF ya, kalau tidak melayani apotik barangnya nanti habis ya kan. Kemudian termasuk omset kami juga akan berkurang ya, karena kalau distributor kan tidak ada kami pelayanan ke masyarakat langsung, yang ada kan kami kejar omset ya. Kalau PBF itu marketing, kemudian lebih ke manajemen sih ya, jadi kejar omset, yang ada omset juga berkurang karena tidak melayani pemesanan seperti itu ya. Jadi ibu berharap nanti kalau kalian jadi apoteker ya kalian harus ikut aturan ya, jangan kalian mempersulit diri sendiri gitu. Nanti kalau ada pemeriksaan pun kalian yang repot juga. Loh ini fakturnya udah masuk semua nih, mana SP-nya gitu. Oh SP-nya belum sempat ditulis Pak, itu kan nanti repot juga. Kalian akan kena SP1 surat peringatan juga dari Balai POM gitu. Jadi kalian harus bisa melakukan timing ya, waktu yang kalian di apotek itu harus kerjakan baik-baik gitu loh, sehingga semuanya tercatat dengan baik. Begitupun kalau barang sudah datang ya itu kalian harus mengeceknya dengan baik, sediaannya itu apakah sudah sesuai dengan faktur yang diberikan ya, fakturnya, nomor batch-nya, nama barangnya ya, kekuatannya ya 30 mg atau 15 mg, 150 mg, itu perhatikan baik-baik ya. Kemudian nama obat itu sering mirip ya, itu harus baca baik-baik ya, jangan sampai keliru ya. Ketika kalian terima itu sangat-sangat merugikan apotek ya. Ketika misalnya nih yang kalian pesan harganya 1,5 juta, yang datang barangnya misalnya harganya 150.000, karena namanya mirip ya kalian terima saja ya toh. Padahal yang kalian maksud itu adalah obat yang lain gitu. Apalagi kalau ada dokter praktek. Nah biasanya kalau dokter praktek kan dia punya obat kan, dia mau selalu tersedia di apotek kalian ya, sehingga resepnya dia tuh ya masuk di apotek kalian. Kalau resepnya masuk di apotek kalian kan beliau juga dapat fee ya, atau dapat fee dari resep itu gitu. Kalau ke tempat lain kan otomatis beliau nggak dapat fee dari resep itu. Nah jadi bapak dokter, ibu dokter berharap kan obat yang ada di apotek kalian selalu tersedia ya. Jadi kalian harus memperhatikan hal-hal detail seperti itu. Jangan sampai nanti bapak dokternya bingung, lah kenapa ini kok obatnya nggak ada gitu. Oh, karena saya lupa pesan dok. Waduh, itu nggak bagus cara kerjanya kayak gitu. Nanti lama-lama dokternya nggak mau lagi praktek di tempat kalian gitu. Gitu. Padahal kita kan sebenarnya kerjasama dengan teman-teman sejawat ya dokter, supaya berharap ada peningkatan omset ya. Kalau obat-obat OTC saja itu biasanya hanya sedikit kan
kalian bisa ngambil keuntungannya itu 5% lah, paling maksimal 7% ya lah. Obat OTC tahu ya, obat OTC contoh BH ya, atau vitamin-vitamin, terus apa lagi, obat-obat bebas ya, paracetamol itu yang ada dijual di depan itu loh, di etalase depan. Itu paling kalian ambil keuntungan cuma 5%. Kalau obat atau resep dokter kalian bisa ngambil keuntungan tuh sampai 25% gitu ya. Jadi kalian harus menyediakan ya obat-obat, terutama yang ada dokter praktek di situ, kalian harus melengkapi gitu ya. Oke, kalau barang udah datang kalian harus tulis ya SP-nya, nomor berapa, kemudian nomor fakturnya nomor berapa supaya mudah dilacak ya. Biasanya kalau di kartu di apotek itu, di kartu stok itu kalau bisa tulis nomor fakturnya, terus kemudian PT apa, supaya lebih gampang pelacakan obat ini dikirim dari PT mana. Karena biasanya kan kayak SBI gitu, SBI itu kan dia menyediakan semua ya, Sanbe ada, kemudian dari PT Tempo ada ya toh, kemudian menyediakan Interbat ya toh, kemudian dari Ensefal juga menyediakan produk-produk dari Kalbe, produk-produk Interbat gitu ya toh. Kebetulan Ensefal kosong, kemudian apotek kalian pesan di PBF lain ya, yang punya juga pabrik yang sama. Nah itu kan akan lebih mudah ketika kalian tulis PT apa yang kalian pesan di situ ya toh, sehingga melacaknya juga lebih gampang ketika nanti ada terjadi penarikan ya, recall obat gitu. Kalian akan tahu, oh ya ini kemarin tuh batchnya ini diambil dari PT mana punya gitu, PT PBF yang mana gitu. Jadi kalian harus tulis lengkap ketika terima barang, langsung tulis ya di kartu stoknya itu, langsung ditulis ya. Jangan tunggu nanti banyak kerjaan kalian lupa ya. Kemudian struk penjualannya juga harus disimpan. Kemudian pelaporan internal, pelaporan eksternal, biasanya ini terkait pajak ya dan pembayaran ya. Pelaporan internal ini kan fakturnya setelah kalian terima kan kalian catat, kalian masukkan di kartu stok, terus kalian harus kasih ke bagian administrasi karena terkait dengan pajak dan terkait juga dengan pembayaran nantinya setelah 1 bulan ya toh. Kemudian pelaporan eksternal ini kalian harus melapor ke Dinkes, ke BPOM ya. Pengenalan internal dilakukan untuk manajemen apotek terkait keuangan ya, sudah ada di sini terkait keuangan, kemudian laporan dan lain-lain. Kalau yang eksternal tuh untuk ke Dinkes dan ke BPOM ya, terutama obat-obat narkotik, psikotropik dan prekursor ya. Dan pelayanan farmasi klinik kurang lebih sama ya, kita sudah bahas minggu lalu. Pengkajian resep, dispensing, PIO, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, dan meso ya. Kalian sudah tahu ya apa saja yang harus diperhatikan ya. Ketika kalian terima resep harus ada nama pasien, umur, jenis kelamin, berat badan, harus ada nama dokter, SIP, alamat dokter praktek ya, nomor telepon dokter harus ada, wajib ada ya. Karena untuk menghubungi apabila ada dosis yang lebih atau dosis kurang, atau misalnya kalian punya sediaan di apotek tidak ada yang patennya, adanya yang generiknya ya, kalian bisa telepon terus meminta ke dokter untuk mengganti ya. Kemudian harus ada paraf ya, wajib ada paraf. Kalau SP lagi, kalau resep tidak ada paraf dokter maka tidak bisa layani. Ingat ya, tidak boleh dilayani, tidak boleh. Kemudian harus ada tanggal penulisan resep, kota ya, harus ada kota juga, Jayapura atau AB Pura atau Sentani ya, tanggal. Kemudian dilihat apakah ada dokternya tulis nama obatnya apa, mau berapa miligram, mau berapa banyak ya, mau dibentuk, mau diracik dalam bentuk apa, namanya itu puyer, serbuk atau pulveris, ataukah mau dibikin dalam kapsul misalnya ya. Kemudian kalian pertimbangkan ya, ketika ada umur, berat badan, kalian hitung ya dosisnya apakah sudah sesuai. Kalau sudah terbiasa di apotek ya, itu kalian akan dengan sendirinya ya melihat resep itu aja, ini kayaknya terlalu banyak deh dosisnya. Nah itu coba kalian hitung
berdasarkan berat badan sama umur. Nah itu udah ada feeling aja gitu biasanya kalau lihat resep-resep yang ini kebanyakan nih overdosis nih, tinggal telepon aja dokter, saya hitung ini berat badan, pastikan dulu tadi si A apakah dari tempat praktek dokter. Oh ya benar, umurnya sekian, iya berat badan sekian, saya hitung-hitung dok kayaknya dosisnya kelebihan nih, yang saya hitung harusnya sekian. Oh iya, ganti aja di situ misalnya ya, ganti aja. Saya pernah soalnya waktu saya di Ambon pernah praktek ya, saya kerja di apotek dan saya lihat kenapa ini dosisnya besar banget padahal untuk anak gitu. Saya telepon ke ruang dokter anak, dokter saya mau klarifikasi atas nama si A, si A umur sekian itu obatnya ini saya cek agak kelebihan dosis ya dok gitu. Oh ya coba saya cek dulu gitu. Terus oh iya benar-benar diganti aja, dosisnya diturunin aja gini. Iya saya sudah hitung dok, harusnya sekian. Iya benar-benar gitu. Jadi kita adalah orang terakhir yang harus ngecek resep itu, jangan sampai terlewatkan juga oleh kita karena kita nggak tahu sebenarnya dosisnya untuk anak itu berapa gitu, terutama untuk anak-anak ya. Kalian benar-benar jangan sampai terlewatkan ya untuk perhitungan dosisnya ini ya. Atau misalnya dosisnya kurang, nah itu juga nggak boleh. Kalian harus dok ini kayaknya kurang deh, harusnya ditambahin sekian gitu. Kemudian aturan pakainya gimana, apakah diminum sebelum makan, sesudah makan gitu, berapa lama. Kalau antibiotik kan 5 hari 7 hari, dulu 3 hari boleh, sekarang 5-7 hari ya. Terus apakah ada double obat ya, misalnya dia kasih yang paten misalnya, atau di dalam yang paten itu sudah ada kombinasi, sudah ada paracetamol, sudah ada pseudoephedrine misalnya, tapi di yang satunya lagi ya ada juga kandungan paracetamolnya, itu hati-hati, kalian harus konfirmasi lagi ke dokter ya. Terus perhatikan apakah pasien alergi terhadap obat yang diberikan sama dokter, kalian harus menanyakan lagi ya, konfirmasi ke pasien. Kemudian kalian cek kontraindikasinya, yang terutama interaksi obat ya, kalian sudah belajar ya tentang interaksi obat. Gimana ibu, waktunya cuma sekian menit, gimana caranya? Makanya itu mulai sekarang kalian sudah harus baca-baca interaksi obat, bukan nanti pada saat sudah praktek ya. Jadi sekarang ini ketika kalian belajar ini, kalian udah baca interaksi obat. Oh ternyata kalau paracetamol tuh interaksinya dengan A, B, C. Nanti kalau kalian praktek kalian udah ingat sendiri. Aduh saya pernah baca deh waktu di Medscape itu, ternyata kayaknya ini sama ini ada interaksi deh gitu. Jadi kamu sudah bisa langsung menyampaikan ke pasiennya, ini nanti diminum 1 jam aja ya setelah makan misalnya, karena dia ada interaksi dengan makanan. Wah itu hebat, kalian berarti udah belajar dengan baik gitu. Jadi ketika kalian praktek ya udah kalian sudah ada ilmunya gitu, sudah ada ilmunya, sehingga kalian tinggal menyampaikan aja ini diminum sebelum makan ya, karena kalau nanti ada makanan dia nggak bisa terserap dengan baik kan, nggak mungkin kalian bilang absorpsi kalau orangnya ngerti gitu. Kalau orangnya nggak ngerti dia tidak ya jelaskanlah dengan bahasa sehari-hari, tidak bisa terserap dengan baik. Terus jangan merokok, tidak boleh diminum dengan alkohol misalnya gitu ya. Jadi kalian harus membekali diri kalian ya saat ini dengan ilmu yang ada yang saat ini kalian pelajari selama 4 tahun di farmasi, sehingga nanti kalau kalian keluar kalian sudah siap untuk praktek ya, mempraktekkan ilmu kalian itu tadi ya. Kemudian pelayanan resep sama ya seperti di rumah sakit ya, penyiapan sediaan alkes ya, kemudian kalian melakukan dispensing ya, kemudian memberikan etiket. Kalian perhatikan ya warna etiket ya, etiket putih untuk pemakaian obat oral, kemudian etiket biru untuk pemakaian obat luar atau suntik ya. Kemudian jangan lupa tempel label kocok dahulu ya pada sediaan yang bentuknya suspensi atau emulsi ya, misalnya amoxicillin dry syrup ya. Dry syrup itu kan dia masih bentuknya serbuk ya di botol, nanti kalian campur dengan air. Nah kalian harus tempel label ini, kocok dahulu, harus tempel ini supaya nanti ibunya pas mau kasih minum ke anaknya dia lihat oh ya harus kocok dulu nih ya, jangan sampai dikasih minum cuman air aja gitu di atasnya, yang di bawahnya nggak keminum gitu. Kemudian masukkan obat ke wadah yang terpisah untuk menjaga mutu. Obat diserahkan kepada pasien, kalian harus lihat kembali, pastikan bahwa nama yang tertera di di plastiknya, di
etiketnya ya, itu adalah nama pasien yang kalian panggil ya. Oh, anak Andi misalnya, yang datang itu bukan anaknya Anton, itu kan tidak bisa ya. Apalagi kalau ada dokter anak praktek di situ ya toh, banyak pasti anak-anak yang datang, satu hari itu bisa 30 ya. Nah itu jadi hati-hati ya ketika memberikan sediaan kepada pasien, harus cek betul namanya atau yang datang misalnya mamanya, betul mamanya Andi ya, saya sendiri mama Andi, oh ya, baru kalian pastikan bahwa yang tertera di etiket itu nama anak Andi ya. Kemudian memanggil nama gitu. Kalau namanya mamanya apa namanya itu tidak dengar dengan baik, mungkin ada nomor tunggu pasien ya. Nah kalau dokter praktek kan biasanya kan banyak anaknya ya toh, atau banyak pasiennya, kayak seperti saya kemarin di di Ambon itu ada 7 dokter praktek, itu banyak banget pasiennya kan. Nah itu saya kasih nomor tunggu memang. Kemudian karena nomor tunggu ini sekalian saya taruh di tempat, di wadah di mana obat itu diracik. Jadi nomor tunggu nomor 1, terus wadahnya itu ya nomor 1. Jadi racikan obatnya ya taruh di situ, di wadah nomor 1 gitu. Sekalian untuk memastikan bahwa yang saya racik itu adalah sesuai dengan resep pasien yang nomor 1 gitu. Kemudian memeriksa ulang identitas pasien ya, menyerahkan obat serta memberikan informasi ya. Memberikan informasi macam-macam ya, atau minumnya sekian hari ya, harus minum 7 hari misalnya. Antibiotik ya harus kasih habis ya, tidak boleh disisakan. Kemudian minumnya sebelum makan atau sesudah makan. Kemudian misalnya kalau ada pakai obat luar misalnya salep ya, dioleskan tipis-tipis setelah mandi ya. Kemudian kalau ada pakai supo misalnya, harus digunakan pada saat tidak beraktivitas ya, artinya di malam hari misalnya ya, atau pada saat sebelum tidur. Nah itu dipakai sehingga menjamin bahwa obat itu akan bereaksi dengan baik ya, akan memberikan efektivitas ke pasien ya. Kemudian memberikan informasi gimana minumnya, dicampur dengan air ya, atau diminum dengan susu, atau ada yang tidak boleh diminum dengan susu. Terus efek sampingnya apa nanti, misalnya konstipasi kalau minum antibiotik ini Bu, apa itu konstipasi, tidak ngerti ibunya, kamu jelasin, nanti ibu mungkin akan kesulitan BAB kalau konsumsi obat ini. Tapi tidak semua pasien Bu gitu. Nah tapi kalau misalnya ibu mengalami ini, nah itu ibu bisa minum obat pencahar misalnya ya, untuk melancarkan BAB-nya misalnya gitu. Terus memastikan bahwa yang menerima obat itu pasien atau keluarganya. Kemudian kalian membuat salinan resep ya, kopi resep ya, kemudian diparaf oleh apoteker. Menyimpan resep pada tempatnya ya. Apoteker membuat catatan pengobatan pasien dengan menggunakan formulir 5. Kemudian pelayanan PIO, kelewatan banyak. Pelayanan PIO untuk di apotik ya, itu kalian bisa melakukannya secara lisan tertulis ya. Kemudian data pasien, umur, jenis kelamin, berat badan ya, riwayat alergi, apakah pasien sedang hamil atau menyusui, terus data-data labnya. Kemudian kalian bisa catat pertanyaannya, jawaban pertanyaan, referensi, kemudian metode pemberian jawabannya secara apa, lisan, tertulis ya. Kemudian kalian melakukan konseling ya. Konseling kalau untuk pasien-pasien tertentu ya, kalau ada pasien-pasien khusus yang membutuhkan atau mau bertanya tentang obat-obat yang digunakan ya, terutama obat-obat pasien-pasien penyakit dalam, itu biasanya pasien-pasien geriatri, itu kan obatnya pasti banyak ya, pasti polifarmasi. Nah itu biasanya harus dilakukan pelayanan konseling ini. Pasien-pasien DM, hipertensi, hiperkolesterol itu dilakukan ya, atau pasien-pasien TB, HIV itu juga harus dilakukan konseling ya, karena kita harus menjaga pasien itu harus patuh minum obat ya, sehingga dapat
memberikan quality life ya, quality of life dari si pasien tersebut ya. Apabila tingkat kepatuhan pasien dinilai rendah ya, maka harus dilanjutkan dengan metode health belief model ya. Apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien sudah memahami obat yang dia gunakan ya. Pasien-pasien yang harus kalian berikan konseling itu pasien pediatri, anak-anak ya, geriatri, orang tua, usia lanjut ya, lansia, kemudian pasien-pasien dengan gangguan fungsi hati, fungsi ginjal ya, bumil, busui, pasien-pasien TB, DM, AIDS ya, epilepsi ya. Kemudian pasien yang menggunakan obat-obat dengan instruksi khusus ya, terutama obat-obat kortikosteroid. Obat kortikosteroid ya, saya sudah sampaikan berkali-kali, jangan langsung dihentikan, harus ditapering off. Itu harus ada penyampaian ke pasiennya, jangan sampai dia tidak ngerti ya. Pasien-pasien yang menggunakan obat-obat indeks terapi sempit itu juga harus dikonseling ya, digoxing, phenytoin, theophylline. Pasien yang menerima banyak obat ya, polifarmasi ya, biasanya obat-obat kelompok ini ya, termasuk harus memberikan perhatian lebih ya, karena obatnya dia banyak, pasti banyak interaksinya ya, pasti banyak efek samping yang akan dialami gitu. Kemudian pada pasien-pasien yang tingkat kepatuhannya rendah itu wajib konseling ya. Kemudian apa saja kegiatannya, membuka komunikasi antara apoteker dan pasiennya, menilai apakah si pasien itu ya sudah tahu tentang obatnya dengan menggunakan 3 prime question ya. Apa yang disampaikan dokter mengenai obat Anda, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat Anda, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat tersebut gitu. Apakah dia paham atau tidak, ini harus diklarifikasi ya. Menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obatnya ya. Kemudian memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan ya masalah penggunaan obatnya. Gimana kalau ibu sudah bosan minum obatnya? Apa yang bisa ibu lakukan seperti itu supaya ibu jangan sampai bosan minum obatnya? Misalnya, saya akan punya pikiran ya, menanamkan ke dalam pikiran saya bahwa ketika saya mengkonsumsi obat ini maka saya pasti akan sembuh. Misalnya itu ada self motivation ya, sehingga dia bisa terus patuh untuk minum obatnya ya. Kemudian melakukan verifikasi akhir, memastikan pemahaman pasien, mendokumentasikan konseling dengan meminta tanda tangan pasien ya. Jadi di kertas konselingnya itu harus ada bukti ya, tanda tangan pasien bahwa Anda sudah tahu ya bahwa pasien tersebut sudah diberikan konseling dan sudah tahu apa yang harus dia lakukan dengan pengobatannya dia ya. Ada di formulir 7, nanti kita cek ke bawah ya. Kemudian pelayanan home pharmacy care ya, ibu sudah bilang ya, mulai apoteker berkunjung ke rumah ya, melihat apakah sudah dilakukan dengan baik pengobatannya. Kemudian bagaimana dia simpan obatnya ya, penyimpanan insulin ya. Kemudian gimana dia pakai obat asmanya, kemudian konsultasi masalah obat yang terkait pengobatannya ya. Kemudian monitoring, kemudian dokumentasi ya, ada semuanya harus didokumentasikan. Kalau kalian melakukan pelayanan ke rumah itu harus ada dokumentasinya, berupa apa, ada catatannya di formulir 8. Kemudian PTO, pemantauan terapi obat, itu kriteria pasien apa sih yang kita bisa lakukan pemantauan terapi obatnya? Anak-anak ya, kemudian pasien geriatri, kemudian bumil, busui, kemudian pasien yang menerima lebih dari 5 obat ya. Kemudian adanya multi diagnosis, sudah kena DM, kena hipertensi, hiperkolesterol, asma lagi ya kan. Kemudian ada serangan jantung lagi, misalnya dia ada komplikasi jantung misalnya. Nah itu berat, itu pasien berat itu ya. Pasien kemudian dia ada gangguan fungsi hati, ada fungsi ginjal ya toh, sudah gagal ginjal kronik misalnya, itu repot tuh ya. Itu harus pantau betul-betul obatnya ya, terutama yang bekerja di ginjal.
Nah, bekerja di hati. Kemudian pasien-pasien yang menerima obat terapi sempit, pasien yang menerima obat yang sering diketahui menyebabkan efek samping, ya. Misalnya obat-obat TB gitu. maaf. Kemudian memilih pasien memenuhi kriteria-kriteria tadi ya. Terus dicek ya terkait indikasinya, apakah obatnya udah tepat, apakah dosisnya udah pas, apakah ada reaksi obat ya. Ketika dia udah gunakan 2 minggu ya obat TB, suruh kembali mau dicek apakah dia ada mengalami efek samping telinga tuli misalnya ya. Kemudian apakah ada kram di perut misalnya. Terus semua masalah yang terjadi ya pada pasien itu kita harus memantau ya, kemudian memberikan rekomendasi supaya meminimalkan efek samping obat tadi. Kemudian hasil identifikasi tersebut kita rekomendasikan ke tenaga kesehatan, misalnya dokter ya, untuk mengoptimalkan terapinya. Misalnya ada efek sampingnya dok, jadi sebaiknya diganti dengan yang ini misalnya, atau dia tidak bisa intoleransi ya, misalnya dia alergi terhadap obat TB tertentu, nah berarti terapinya harus kita ganti dok dengan obat ini. Nah seperti itu ya. Kemudian dia mengalami SGPT, SGOT tinggi misalnya ya, ikterus misalnya, dia mengalami kuning ya misalnya pada saat mengkonsumsi obat TB ya, itu harus segera dikomunikasikan gitu dengan dokter ya. Kemudian pemantauan terapi obatnya ya, kemudian dan sumber daya manusianya. Yang pasti ketika melakukan pelayanan di apotek kalian sudah punya ijazah ya, sarjana farmasi ya. Kemudian kalau apoteker maka dia sudah harus ada lulus apoteker, kemudian sudah harus ada STRA, itu urusnya di KFN. Kemudian dia sudah harus mengikuti ujian kompetensi ya, ujian kompetensi apoteker ya. Kemudian dia sudah punya SIPA, surat izin praktek. Kemudian menggunakan atribut praktek ya, misalnya baju praktek ya, kemudian ada nama, tanda pengenal, harus ada nama apoteker siapa atau sarjana farmasi siapa gitu ya. Kemudian dia wajib mengikuti pelatihan atau pendidikan yang kontinu ya, yang berkelanjutan ya. Jadi harus sering-sering ikut seminar ya, harus ikut-ikut pelatihan. Kalau ada Balai POM bikin pelatihan terhadap dispensing yang baik misalnya, itu ikut. Atau rumah sakit tertentu misalnya mengadakan pelatihan, nah itu kalian boleh ikut ya. Kalau kalian melatih diri untuk terus mempunyai ilmu ya, menambah ilmu, kemudian menambah skill, itu lebih baik ya. Apoteker harus mampu mengidentifikasi ya kebutuhan pengembangan diri. Kalian harus ikut seminar-seminar, workshop, pelatihan ya. Kemudian jangan malas-malas ya ikut seminar-seminar. Jadi biasanya tuh alumni yang sarjana farmasi Uncen ini kalau ada seminar-seminar gitu sudah malas ikut gitu. Nah itu jangan, harus sering-sering ikut supaya ilmunya itu tidak berkurang gitu, ilmunya terus bertambah. Ikut seminar tuh nggak akan rugi gitu loh, ilmu itu akan menjadi bermanfaat buat kalian suatu saat nanti tentunya gitu. Kemudian harus patuh ya peraturan perundangan ya, kemudian standar-standar pelayanan yang ada. Kemudian mengambil keputusan sebagai komunikator, sebagai pemimpin, pengelola, pembelajar seumur hidup, peneliti. Sekarang sudah ada tambah 2 ya, sebagai entrepreneur ya, harus ada entrepreneur ya. Kemudian sarana prasarana di apotek sudah harus ada ruang penerimaan resep, ruang pelayanan peracikan ya, penyerahan, harus ada ruang konseling ya. Jadi nanti kalau kalian punya apotek, ibu berharap kalian menyediakan satu tempat ya untuk ruang konseling. Di situ kalian bisa taruh meja, kursi 2 ya, karena satu kalian duduk, satunya pasiennya duduk ya. Kemudian ada buku-buku, kemudian harus ada buku catatan konseling ya. Kemudian ada ruang penyimpanan, sediaan farmasi, ruang penyimpanan sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai ya.
harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ya, ventilasinya, kemudian pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas, ya. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak, ya, kemudian ada palet, ada AC, ya. Jadi AC-nya bukan buat orang yang tinggal di dalam ruangan penyimpanan saja, tapi juga buat obat-obatnya, karena obat-obatnya juga butuh suhu, ya toh. Lemari penyimpanan khusus narkotik, psikotropik, ya, obat-obat khusus, prekursor, ya. Kemudian pengukur suhu dan kartu suhu. Jadi ada pengukur suhu itu yang biasa taruh di dinding, ya. Itu pengukur suhu ruangan, ya. Dan di sampingnya tuh kalian harus taruh kartu. Sama juga kayak pemadam kebakaran, alat pemadam kebakaran itu kalian juga harus taruh kartu di alatnya itu. Sudah dicek masih berfungsi atau enggak tabungnya gitu, masih bisa dipencet, masih bisa dipakai atau enggak kayak gitu. Terus apakah isinya masih ada atau sudah menguap, ya toh. Kemudian suhunya diperhatikan, ya, apakah suhunya hari ini tercatat masih 25 derajat, ya toh. Berarti itu AC-nya masih baik, ya. Kalau suhunya sudah naik, ya, itu berarti sudah bisa diganti AC-nya misalnya, karena sudah tidak bisa, atau diservis AC-nya karena suhunya sudah naik misalnya. Dan ruang arsip, ya, menyimpan semua dokumen, ya, SP, faktur, ya, resep-resep disimpan untuk 5 tahunan. Kemudian evaluasi mutu, ya. Kalian harus evaluasi mutu di apotik, ya, mutu manajerial. Metode evaluasinya berupa audit, ya. Audit dilakukan oleh apoteker, ya, berdasarkan monitoring terhadap proses dan hasil audit. Sedia informasi, ya, biasanya stock of name, ya. Stock of name biasanya akhir bulan, setiap bulan akhir bulan tuh biasanya dilakukan stok apakah masih sesuai enggak dengan yang ada di komputer, dengan yang di kartu stok, dengan sediaan fisiknya. Kemudian diaudit kesesuaian SPO-nya, diaudit keuangannya, apakah dalam 1 bulan ini bagaimana, ada barang-barang yang tidak keluar, ya, ada barang-barang yang slow moving, yang fast moving, ya. Terus memperhatikan kerugiannya, ya, laporan rugi labanya. Untuk apa? Untuk menjamin bulan depannya masih bisa enggak biaya gaji, ya, gaji apotekernya, kemudian gaji asistennya, bayar listrik airnya, kemudian pajaknya, kemudian sewa tempatnya, ya, gitu. Melihat cash flow-nya, ya, uangnya masih ada atau enggak, itu audit. Kemudian di review, ya, review terhadap pelayanan kefarmasian, ya, tanpa dibandingkan dengan standar. Kemudian, ya, itu tadi Ibu sudah bilang, ya, di review obat-obat mana yang fast moving, yang slow moving, ya. Kalau obat yang fast moving berarti pemesanannya harus berapa hari sebelum obat itu kosong, ya. Misalnya OBH gitu tinggal 3, wah ini harusnya pesannya 12 misalnya, 1 karton sekalian. Karena biasanya kalau pesan lebih banyak itu ada diskon. Di PB itu biasanya ada diskon, ya. Kalau pesanan sekian botol itu ada diskonnya sekian, pesanan sekian botol diskon sekian. Nah, itu harus diperhatikan juga. Lumayan loh diskon-diskon itu, ya, bisa untuk menutupi gaji, ya, gaji apotekernya, gaji gaji asistennya, ya. Yang slow moving juga jangan pesan terlalu banyak, ya, nanti bikin rugi. Kalau slow moving jangan pesan sampai 4 box, 5 box, padahal dia nggak keluar, ya, dalam 1 bulan itu nggak keluar sama sekali misalnya. Berarti bulan berikutnya jangan pesan lagi dulu, gitu, ya. Kemudian perbandingan harga obat. Perhatikan harga obat di masing-masing PBF kan beda-beda karena diskonnya beda-beda. Coba kalian bisa perhatikan yang kalian nanti kalau kalian praktek, ya. Kalau kalian lihat di faktur, ya, ada diskon di situ tulis 5%. Kemudian nanti dari PBF A 5%, PBF B misalnya 2,5%. Nah, pasti apotek itu akan ngambil di PBF yang kasih diskon 5%, yaitu kasih diskon besar supaya dia bisa dapat untung. Oke. Good. Jadi akan dibandingkan, ya, pasti diambillah yang kasih diskon besar itu. Karena biasanya kalau diskon besar tuh paling senang apotek sudah.
Observasi ya dilakukan berdasarkan monitoring terhadap seluruh proses ya, dilihat apakah sudah benar simpannya obatnya, sudah berdasarkan alfabet ya, kemudian sudah berdasarkan FIFO. Biasanya saya suka ngecek ya, kalau di PBF itu saya suka lihat yang ditaruh di bagian depan ini yang expirednya lama kah, yang expirednya sudah dekat. Itu saya biasa suka cek gitu. Saya tidak pernah percaya ya kalau orang gudang bilang oh sudah disimpan dengan baik. Enggak, saya biasanya kontrol langsung gitu. Karena kan kerjanya orang gudang kan banyak ya toh. Kalau kerjanya orang gudang sedikit mah pasti dia akan memperhatikan dengan baik. Tapi kalau kerjanya orang gudang banyak ya, itu biasanya mereka kadang tuh asal taruh gitu, asal taruh. Nah itu biasa kadang nggak diperhatikan, oh ini sudah mau kadaluarsa duluan, yang sebelumnya yang dia ada di dalam rak itu ternyata masih lama gitu. Nah itu biasa saya suka ngecek, saya ambil yang paling belakang dan saya ambil paling depan, yang kadaluarsa yang paling cepat yang mana kayak gitu. Nah nanti saya tegur kalau misalnya dia salah naruhnya nggak pakai sistem FIFO atau FIFO gitu. Itu juga berpengaruh terhadap apa namanya tuh, nanti kalau misalnya kita lupa nih ngasih yang kadaluarsanya yang masih yang sekarang, misalnya ada kadaluarsa yang 5-6 bulan sama ada kadaluarsa yang 1 tahun, tapi kita kasih keluar dulu yang 1 tahun. Nah 6 bulan kan masih ada di dalam rak otomatis toh. Nah itu akan mempengaruhi apa namanya tuh stok kita kan tentunya, kemudian bikin kita rugi karena 6 bulan itu kan kita sudah nggak bisa jual lagi. Kalau misalnya udah mendekati 3 bulan udah nggak bisa ke apotek tuh, itu sudah harus di kembalikan ke pabrik, kalau tidak ya kita musnahkan gitu, karena sudah nggak bisa dijual. Kalau udah 3 bulan sebelum kadaluarsa udah nggak bisa dijual lagi, udah pasti harus kembalikan ke pabrik atau kita musnahkan. Nah itu kan rugi apotek. Kalau obatnya harganya 1.000 mah nggak apa-apa. Kalau obatnya dikembalikan harganya 1,5 juta, wah tinggal dikali aja jumlah stoknya ada berapa ya kan. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal demikian. Kemudian proses transaksi ya dengan distributor, kemudian ketertiban dokumentasi tadi yang Ibu sampaikan, SP dan faktur itu tadi. Karena kalau apotek kan pelayanannya terhadap distributor ya, SP, faktur tadi, sedangkan apotek pelayanan juga ke masyarakat terkait resep maupun pelayanan suami dikasih tadi. Ya, indikator evaluasi mutu apakah sudah berjalan sesuai dengan standar setiap proses yang dilakukan. Kemudian apakah sudah efektif, apakah sudah efisien ya. Kemudian audit mutu. Pelayanan kefarmasian, audit penyerahan obatnya ya kepada pasien oleh apoteker, audit waktu pelayanannya ya. Kemudian dilakukan review ya berdasarkan hasil monitoring terhadap pelayanan farmasi klinik ya. Jadi diperhatikan apakah terjadi medication error. Medication error itu apa Bu? Misalnya tadi yang Ibu sampaikan, yang dipanggil Mama Andi, yang datang Mama Anton misalnya, karena salah dengar ibunya gitu. Oh Mama Andi ya, oh bukan Mama Anton, oh ya bukan Bu, saya tadi panggilnya Mama Andi misalnya gitu. Itu mencegah jangan sampai terjadi hal-hal itu, karena biasanya kan kadang kalau salah dengar tidak dikonfirmasi lagi, yang dipanggil Mama Andi misalnya, datang Mama Anton nih, terus saya tidak konfirmasi nih apakah ibu Mama Andi, saya misalnya lupa nih tidak konfirmasi, terus ibunya oh ya Bu nanti minum obat ini ya 3x1 nih, terus ibunya udah ambil aja obatnya terus sudah pergi aja tanpa saya lupa tanya apa benar tadi itu Mama Andi atau Mama Anton ya enggak. Nah itulah sudah terjadi namanya medication error gitu. Kemudian pas terima resep saya tidak cek apakah obatnya underdose atau overdose ya toh. Nah itu sudah medication error tuh, jadi harus ada review ya. Kemudian makanya untuk sekarang kami apoteker ketika mau mengajukan kompetensi itu kami ada disuruh melakukan tilik resep atau screening resep ya. Jadi ada beberapa resep yang diambil, kemudian kami screening apakah sudah benar perhitungannya yang di resep itu, apakah ada medication error enggak di situ gitu. Kemudian harus ada survei atau bikin angket aja apakah sudah dia puas dengan pelayanan di apotek ya. Kemudian melakukan observasi ya terkait SPO pelayanan. Indikator evaluasi mutu ya. Jadi jangan sampai ya, diusahakan ya jangan sampai
ada medication error, kalau bisa zero ya. Kemudian SPO-nya harus ada ya, standar prosedur operasional ya, sudah harus ada SPO untuk menjamin mutu pelayanan di apotik. Nah, lihat nih, lama waktu pelayanan resep itu 15 sampai 30 menit. Jadi kalau meracik resep di dalam ruangan itu ya, jangan sampai lebih dari 30 menit. Apalagi sampai 50 menit, 1 jam. Saya pernah di Surabaya itu saya beli obat, itu bukan obat racikan loh, bukan. Hanya obat-obat itu tablet yang sudah ada kemasannya dari pabrik, dan tinggal ambil aja, terus tinggal diberikan saja ke saya tanpa harus meracik ya, tanpa harus bikin puyer dan sebagainya. Itu saya tunggu hampir 1,5 jam gitu. Jadi saya tunggu hampir 1,5 jam baru saya bisa dapatkan obat saya. Itu terlalu lama menurut saya. Waktu pelayanannya itu tidak boleh, kalian jangan lakukan seperti itu ya. Kemudian keluaran pelayanan farmasi secara kini berupa kesembuhan ya, outcome ya, ini outcome terapi. Kemudian penyakitnya berkurang ya, kemudian tidak kambuh lagi ya. Kemudian nah ini formulir 1 ya, kalian bisa lihat ya, berita acara pemusnahan obat, kalian bisa ambil dari sini ya, di lampiran 1 ya, ada tanggalnya, terus siapa saja yang menyaksikan toh, kemudian apa saja yang dimusnahkan harus ditulis ya, saksi-saksinya siapa, kemudian daftar obat yang dimusnahkan ya, nama obatnya apa, jumlahnya, kemudian berita acara pemusnahan resep ya, resepnya, kemudian nama yang disaksikan siapa, kemudian telah melakukan pemusnahan resep ya yang melewati batas waktu 5 tahun ya, yaitu resep dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, beratnya berapa kilo ya, resep narkotiknya berapa lembar, itu harus disaksikan juga oleh siapa saja saksi-saksinya ya. Kemudian formulir pelaporan pemakaian narkotika, nah ini ada formulirnya, nama obatnya apa, satuannya, awalnya beli berapa gitu, kemudian masuk dari PT mana ya, kemudian pemasukan jumlahnya berapa yang dipesan, digunakan untuk apa, resep nomor berapa ya, kemudian sisa berapa itu dilaporkan. Kemudian formulir laporan pemakaian psikotropika, kurang lebih sama ya formulirnya. Apalagi ini, next, catatan pengobatan pasien. Nah ini wajib ada nih ya, kalian wajib punya nih ya, catatan pengobatan pasien. Jadi bukan dokter saja yang punya ini, kalian juga harus punya, terutama tadi pasien-pasien yang khusus ya, pasien yang punya polifarmasi ya, pasien-pasien dengan gangguan hati, ginjal, pediatri, geriatri, bumil, busui ya, nama pasien, jenis kelamin, umur, alamat ya, nomor telepon, terus nomor, tanggal, nama dokter, obat apa yang dia pakai ya, catatan pelayanan apotekernya menyampaikan apa ke pasiennya ya. Kemudian dokumentasi pelayanan PIO ya, pelayanan informasi obatnya tadi ya, ada identitas penanya, siapa namanya, datanya, pertanyaan apa yang ditanyakan, kemudian apakah dia menanyakan interaksi obatnya, atau ditanya harganya, atau ditanya gimana pemakaiannya, tinggal centang di situ. Terus apa yang kalian berikan jawabannya, berdasarkan referensi apa kalian tulis ya. Kemudian apoteker memberikan jawabannya segera atau tunggu 1x24 jam, nanti tinggal saya telepon ya Bu, nanti saya cari dulu jawabannya misalnya. Kemudian apoteker yang menjawab siapa namanya, tanggalnya, waktunya, jawabannya secara apa, apakah lisan atau lewat tertulis lewat WA ya, apakah kalian lewat telepon kayak gitu. Kemudian dokumentasi konseling ya, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, konselingnya tanggal berapa, nama dokternya siapa, dia habis dari dokter siapa tadi, diagnosa penyakitnya apa, obatnya apa, gimana pakainya ya, alergi, kemudian keluhan, apakah pasien pernah datang konseling sebelumnya, kemudian tindak lanjutnya gimana. Kemudian formulir 8, nah dokumentasi pelayanan kefarmasian di rumah tadi ya, kalau kita ke rumah pasien melakukan pelayanan, nah kita wajib bawa ini, formulir ini untuk mengisi ya, nama, jenis, umur, alamat, telepon, tanggal kunjungannya, kemudian apa yang kita lakukan di situ, pelayanan apa dicatat.
Misalnya kita pengecekan nih, gimana dia nyimpan obat insulinnya, gimana dia pakai obat asmanya, gimana apakah obat yang DM atau obat hipertensi yang dia minum sudah sesuai. Artinya kalau 2 minggu berarti harusnya obatnya sudah habis 2 minggu, berarti obatnya harusnya sisa 2 minggu lagi loh, kok obatnya masih banyak misalnya gitu. Nah itu kan kita ngecek gitu toh. Kemudian dokumentasi pemantauan terapi obatnya, ya, nama, jenis kelamin, umur, alamat, nomor, tanggal, kemudian catatan pengobatan pasien, ya, nama obatnya, kemudian dosis, cara pemberian, identifikasi masalah terkait obat, rekomendasinya gimana, riwayat penyakitnya sebelumnya gimana, ya, pemantauan terapi obatnya supaya tercapai efek terapinya. Kemudian riwayat penggunaan obat, riwayat alerginya gimana, terus tanda tangan. Formulir 10, monitoring meso, ya, ada nama apotik, alamat, kabupaten, kota, provinsi, triwulan, tahun, ya. Informasi pasien apa aja yang kita dapat? Kita dapat nama, jenis kelamin, umur. Informasi obatnya, ada nama obatnya, bentuk sediaannya, nomor batch-nya berapa, obat yang digunakan bersamaan, dan pemberiannya, cara, dosis, ya. Kemudian tanggal mulanya, tanggal akhirnya, kemudian efek sampingnya apa yang dilaporkan, misalnya mual muntah atau sakit kepala atau konstipasi, ya. Nah, dicatat di sini, ya. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada yang mau bertanya sampai di sini terkait pelayanan di apotik? Yang rumah sakit udah ya, minggu lalu tinggal yang di puskesmas. Izin bertanya Ibu. Oh ya, silahkan. Ini terkait penjelasan Ibu tentang pemusnahan resep di jangka waktu tahun sekali yang tadi Ibu. Ya, pemusnahan resep 5 tahun, maksimal 5 tahun disimpan, ya. Iya, yang jadi pertanyaan saya, misalkan sebelum jangka waktu 5 tahun, misalkan ada terjadi kecelakaan, misalnya kebakaran, atau hal seperti itu, misalnya kan belum masa waktu 5 tahun Ibu, misalnya itu terjadi biasanya 2 atau 3 tahun atau 1 tahun sebelum jangka waktu itu terjadi pemusnahan, kira-kira akan ada sanksi yang diberikan oleh pihak terkait, misalnya BPOM atau yang lain. Kemudian yang kedua, kira-kira langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi hal seperti itu, misalnya itu sudah terjadi, bagaimana Ibu? Oke. Terima kasih. Oke. Jadi apakah Balai POM akan memberikan sanksi? Tidak, ya. Tapi ketika terjadi kebakaran itu, misalnya sebelum 5 tahun dari pemusnahan, maka harus memberikan laporan, ya. Di saat itu ketika terjadi kebakaran, besoknya ya 1x24 jam sudah harus diberikan laporan kepada pihak terkait, ya, laporan ke polisi, laporan ke Balai POM, ke dinas, ya, terkait kebakaran yang terjadi, ya. Kemudian ya itu juga sebagai dan memberikan bukti, ya, bukti-bukti terkait, ya, ada foto terkait resep yang misalnya sudah terbakar, ya, itu diberikan bukti bahwa sudah terjadi kebakaran di tanggal sekian, jam sekian, kemudian apa saja yang hilang di situ, resep, faktur misalnya, itu diberikan ke laporan ke sana, maka tidak akan terjadi sanksi. Nah, seandainya kalau terjadi itu, tidak akan diberikan teguran oleh Balai POM tentunya, karena kalian sudah melaporkan, ya, ketika terjadi kebakaran tersebut. Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika hal itu terjadi? Ya membuat laporan ke pihak yang berwajib, kemudian memberikan, nanti ada laporan dari pihak berwajib itu kalian bisa laporkan juga ke Dinkesnya, ke Balai POM-nya terkait itu hal tersebut. Maksudnya kamu tanya langkah-langkah apa, pencegahan atau apabila hal itu sudah terjadi, kan? Apabila hal itu sudah terjadi. Ya udah, tinggal bikin laporan aja. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Ada lagi pertanyaan, misalnya ada yang terbawa banjir misalnya, ya kan?
kayak kapan hari itu ada yang di Sentani ya toh, yang kebawa banjir misalnya. Itu kan kadang kalau sudah terbawa banjir, sudah tidak tahu di mana kan resepnya, nah itu bisa dibikin laporan. Udah, tidak akan ada teguran atau sanksi. Yang penting segera memberikan laporan supaya Dinkes maupun Balai POM sudah tahu, oh ya resepnya baru kan dicek dulu resepnya yang hilang itu atau yang terbakar itu tanggal berapa, yang bulan berapa punya, apakah semua gitu ya toh, tanggal berapa, bulan berapa punya yang terbakar, apakah semua terbakar. Kalau semua terbakar ya tinggal ditulis aja tuh dari tanggal berapa punya ya, karena tadi kan ada ditulis di situ kalau melaporkan pemusnahan resep itu kan harus ada tanggal berapa ya. Sebentar saya kembali dulu. Terima kasih. Iya. Nah, berita acara pemusnahan resep. Jadi pada hari ini tanggal sekian ya toh, sesuai laporan ini nama apotekernya siapa, disaksikan oleh siapa ya. Kemudian telah melakukan pemusnahan. Tapi kalau kalian bikin berita acara ini kan bukan pemusnahan toh. Kalian bikin berita acara kebakaran ya toh. Terus apa saja yang hilang, resepnya, kemudian apa komputer juga misalnya. Kemudian ada obat-obat yang lain juga, bukan hanya resep, itu juga harus dilaporkan ya toh. Sekian banyak obatnya yang hilang ya, resep tanggal sekian sampai tanggal sekian ya tahun. Kemudian obat-obatnya juga yang telah hilang berapa banyak, itu juga harus ada laporannya. Biasanya kan ada laporan kerugian ya toh gitu. Terus tinggal bikin berita acara ini aja kemana, kepada Dinkes Kesehatan Kabupaten ya, kepada BPOM, kepada Dinkes Provinsi, dan untuk arsip di apotek gitu. Jadi suatu saat kalau ada pemeriksaan, kalian tinggal kasih tunjuk aja pada saat itu terjadi kebakaran, ini ada laporannya. Nah seperti itu, dari resep tanggal sekian sampai sekian hilang, jadi mereka nggak akan menyalahkan gitu. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Izin Ibu ada. Oh silahkan, saya tidak bisa lihat siapa karena saya presentasi. Silakan siapa? Izin Ibu. Oh ya, silakan. Iya, terima kasih izin Ibu yang saya mau bertanya di sini. Apa jika kita mengembalikan obat yang sudah kadaluarsa ke PBF? ya, dengan stok obat, apakah dari pihak PBF akan memberikan obat, akan menggantikan obat tersebut gratis atau kita beli, atau mereka akan kurangi harganya? Terima kasih. Jadi biasanya ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi biasanya ya kalau apotek itu kan biasanya ada perjanjian awal dengan masing-masing supplier ya. Jadi masing-masing supplier akan memberikan batas waktu pengembalian dan jumlah yang harus dikembalikan. Jadi biasanya PBF itu mau terima ya ketika obat itu ini perjanjian masing-masing ya, tapi secara umum perjanjiannya tergantung ya, masing-masing supplier beda-beda aturannya. Biasanya ada yang mau terima 3 bulan sebelum expired, ada yang mau terima 6 bulan sebelum expired ya. Jadi kalian harus perhatikan itu baik-baik, setiap supplier beda-beda. Nah, ketika ada yang bilang 3 bulan sebelum expired, itu pun harus dikembalikan dalam bentuk utuh. Utuh itu apa maksudnya Ibu? Maksudnya harus satu box utuh. Jadi satu box yang belum dibuka sama sekali. Jadi satu box misalnya isinya 30 tablet, maka dalam satu box itu yang isi 30 tablet itu kemasannya belum dibuka, segelnya belum dibuka, itu bisa dikembalikan. Ya, bisa dikembalikan 3 bulan sebelum kadaluarsa ya. Kemudian atau 6 bulan sebelum kadaluarsa, tergantung perjanjian masing-masing dengan supplier. Kemudian dikembalikan dalam box utuh ya. Kalau misalnya sudah terbuka Ibu, sudah diambil satu strip misalnya, jadi tinggal 20 tablet nih, tinggal 2 strip di dalam, itu gimana, apakah bisa dikembalikan? Tidak ya, biasanya tidak, karena ketika kalian mengembalikan ke PBF, maka PBF itu akan mengembalikan ke pabrik ya toh. Nah,
PBF dengan pabrik pun perjanjiannya sama, harus mengembalikan dalam waktu 3 bulan sebelumnya. Kemudian harus dalam bentuk utuh, mengembalikan ke sananya. Dalam bentuk utuh artinya masih dalam segelnya, masih dalam satu kemasan isi 30 tabletnya gitu. Terus seandainya dikembalikan gitu ke PBF ya, dari apotek ke PBF, apakah dikembalikan uang? Biasanya tidak. Biasanya tidak dikembalikan uang, tapi akan dipotong ya, dipotong untuk pembelanjaan berikutnya. Jadi kalau misalnya kalian mengembalikan obat itu yang harganya 100.000 misalnya, ya kan, kemudian next kalian ada pesan obat A, obat B, obat C, kan kalau kalian mengembalikan obat itu nggak mungkin kalian akan pesan lagi, karena kalian, kenapa dia bisa kadaluarsa ya toh, karena obat itu nggak laku, ya nggak sih, pemikirannya logisnya kan, kalau obat itu dikembalikan berarti kan obat itu nggak laku di apotek kalian ya toh, karena obat itu biasanya 2 tahun misalnya, 2 tahun dari sejak diproduksi ditaruh di tempat kalian sampai 1 tahun kok nggak laku-laku, hampir sudah 1,5 tahun belum laku juga ya toh, so tinggal 6 bulan nih mau kadaluarsa, akhirnya dikembalikan kan. Nah itu otomatis kalian nggak akan pesan lagi kan bulan berikutnya ya toh, ketika dikembalikan ke apotek kan nggak mungkin kalian pesan lagi. Nah biasanya kan akan dipotong, jadi misalnya kalau obatnya harganya 100.000, maka ketika pembelanjaan berikut harganya kalian belanja 1 juta misalnya, nah itu kalian bayar aja 900.000 gitu. Nah 100.000 nya udah dipotong dari obat yang kalian kembalikan itu gitu. Jadi biasanya tidak akan dikembalikan lagi obat yang dengan merek, dengan nama yang sama ya, misalnya kalian kasih kembalikan obat A kadaluarsa, terus saya ganti lagi misalnya dengan obat A yang sama tapi kadaluarsanya masih 2 tahun lagi. Biasanya sih ada kasusnya, memang ada yang minta diganti dengan yang kadaluarsanya masih lama misalnya gitu, ada kasus itu ada. Tapi biasanya saya sih, karena saya punya pikiran tuh gampang, kenapa dia bisa kasih kembali obat itu ya toh, itu jangka waktunya dia pesan kapan, saya lihat fakturnya dia pesan 2 tahun lalu misalnya, kenapa tinggal 6 bulan nih expired nih, dia kembalikan ke saya, berarti kan obat ini nggak laku di apoteknya dia, tapi belum tentu di apotek lain belum tentu nggak laku juga gitu. Nah maka saya berpikir bahwa ketika obat ini dikembalikan berarti di apoteknya dia nggak laku, ngapain saya mau kembalikan, saya mau ganti dengan obat yang sama, obat A dengan expired yang masih lama juga, nanti terjadi lagi hal demikian, akan terjadi lagi 2 tahun berikutnya, mau kadaluarsa kembalikan lagi dia ke saya lagi gitu, itu saya nggak mau. Jadi biasa saya bilang, ini biasanya kalau dikembalikan gini berarti kan di apotekmu nggak laku, saya bilang gitu, jadi nggak usah diambil lagi ya, saya bilang, maksudnya jangan pesan lagi obat ini gitu. Nanti saya potong ketika pembelanjaan berikut. Nah itu tinggal saya sampaikan ke bagian inkaso itu bagian keuangan ya, ketika nanti ada pembelanjaan lagi apotek ini nanti tinggal dipotong karena dia ada mengembalikan obat ini kayak gitu. Sudah jelas? Jelas Ibu, terima kasih. Jadi dia akan kembalikan, dan biasanya tidak diberikan lagi obat yang sama. Tapi kalau misalnya apotek tetap ngotot ya, minta lagi obat A yang sama ya, terus kadaluarsa 2 tahun berikutnya lagi, maka saya akan bikin perjanjian dengan apoteknya. Kalau nanti 2 tahun lagi nggak laku, gimana? Apakah mau tetap dikembalikan? Ya terserah dikembalikan, tapi saya tidak akan potong lagi uangnya, tidak akan potong. Ketika Anda mengembalikan itu 100.000 itu saya tidak mau potong lagi gitu. Jadi itu kerugian Anda, karena kan saya sudah ingatkan sebelumnya, saya sudah kasih tahu kan, ketika saya melihat bahwa obat ini 2 tahun di tempat Anda tidak laku, ya saya akan kasih pendapat ya, bahwa berarti di tempat Anda tidak usah lagi menyediakan obat ini kayak gitu. Tapi Anda tetap yang mau memilih untuk tetap ada di apotek Anda obat itu, maka next time ketika 2 tahun lagi obatnya nggak laku, ya udah terserah Anda mau kembalikan ke saya atau Anda mau musnahkan, ya terserah. Kalau Anda kembalikan ke saya pun saya tidak akan mengembalikan uang gitu, karena saya kan sudah ada kasih alternatif sebelumnya kan, seperti itu gitu. Begitu kira-kira ya, supaya kalian juga tidak merugikan saya, karena kalau kalian kembalikan ke PBF saya misalnya ya kan, yang rugikan sebenarnya saya ya kan, karena saya harus kembalikan lagi ke pusat. Nah pusat itu tidak, kalau saya kembalikan ke pusat ya, ke Jakarta sana, maka mereka tidak akan mengganti uang ya, tidak pernah ada ceritanya mereka mengganti uang, tapi mereka akan mengganti dengan barang yang sama ya, yang expirednya masih jauh gitu ya, expirednya akan masih jauh, mereka akan kasih ke saya
kemudian saya akan kasih ke apotek yang lancar, maksudnya yang obat ini di apoteknya dia ternyata laku gitu, laris. Ya udah saya kasih ke apotek yang laris aja gitu. Saya tidak kasih lagi ke apotek yang 2 tahun aja nggak keluar nih obat gitu ceritanya. Begitu ya, jadi belum tentu ya obat di tempat A itu laku banget, obat A di tempat A laku banget, di tempat lain belum tentu laku gitu. Makanya kalian harus memperhatikan ketika kalian membuka apotek, survei itu 6 bulan. 6 bulan selama di situ kalian jangan beli obat terlalu banyak, beli satu, nanti kalian lihat 6 bulan di situ mana yang lebih lancar, mana yang fast moving, mana yang cepat keluar, mana yang lambat, nggak usah pesan lagi gitu. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Izin Ibu. Ya, silakan Wari. Izin Ibu. Ya. Misalnya jika terjadi kehilangan stok obat di sebuah apotek, misalnya obat-obat narkotik gitu Ibu. Wah, itu gawat. Kira-kira kita sebagai apoteker penanggung jawab di sebuah apotek, apa yang harus kita lakukan Ibu? Terima kasih. Jadi yang kalau sudah terjadi kehilangan ya bikin pelaporan. Kehilangannya kenapa? Itu kan sudah harus ada laporan polisi, terutama obat narkotika. Ya toh? Jadi sudah harus melaporkan segera ke kepolisian. Kemudian nanti polisi datangkan ke tempat kalian, nanti mereka akan lihat apa yang hilang, berapa item yang hilang, berapa jumlah obatnya itu. Misalnya kodein ya toh, kodein apa satu itu apa nama satu botol itu ya toh sekian ribu tablet. Kemudian apalagi alprazolam dan lain sebagainya. Nah itu nanti harus ada berita acara kepolisian karena narkotika ya. Itu sudah hubungan dengan kepolisian, jadi segera harus panggil polisi untuk ke TKP, olah TKP ya. Kemudian obat-obat biasa aja panggil polisi juga, apalagi obat narkotik ya, olah TKP. Kemudian segera bikin laporan dari kepolisian, segera bikin laporan juga ke BPOM dan Dinkes dari berita acara pemeriksaan ya dari kepolisian. Terus kalian segera juga bikin laporan ke ke Dinkes BPOM tadi gitu. Nah kenapa untuk mencegah terjadi hal itu, maka ketika kalian membuat obat-obat penyimpanan narkotika, psikotropika di apotek itu tidak boleh terbuat dari bahan kayu ya, karena dia akan mudah terbakar ya atau mudah dicungkil. Kemudian makanya harus dibuat dari baja ya, besi baja. Saya nggak tahu ya zaman kami itu waktu saya tempat praktek saya itu malah dia sudah buat pakai itu kayak brankas ya, kayak brankasnya taruh duit itu. Kalian tahu toh brankas duit ya, kan harus terdiri dari 2 pintu. Jadi memang sudah dirancang seperti brankas penyimpanan deposito uang gitu. Jadi dia bebas dari pencurian dan bebas dari kebakaran. Jadi brankasnya nggak bisa kebakar karena bahannya kan terbuat dari baja gitu, bahannya bagus dan dia memang tertanam di tanah ya. Jadi tertanam di tanah, jadi dia nggak bisa diangkat kemana-mana, nggak boleh. Dan pintunya kan harus dikunci 2 ya, jadi dikunci 2. Sekarang sudah lebih canggih lagi kok lemari-lemari yang sekarang. Zaman saya itu aja, yang di apotek saya itu aja dia nyimpannya kayak gitu. Dia nyimpannya aja seperti di brankas gitu. Nah saya nggak tahu ya kalau di apotek di sini apakah masih santai-santai pakai lemari yang cuma kunci-kunci biasa kayak gitu. Saya nggak tahu ya. Tapi zaman saya karena di Jawa sana banyak terjadi pencurian ya, narkotika, psikotropika gitu. Betul yang ditanyakan tadi ya, banyak terjadi pencurian karena orang-orang kan butuh ya untuk mau sakau mau apa gitu. Jadi pencurian di apotek sering terjadi, maka mereka pakai kayak brankas gitu. Jadi ditanam di tanah dan tidak bisa diangkat kan. Kemudian kalaupun terjadi kebakaran itu nggak bisa kebakar juga karena bahannya kan terbuat dari baja gitu. Jadi kalau sudah terjadi hal demikian ya, terjadi pencurian ya tinggal panggil polisi karena narkotika loh itu harus ada berita acara kepolisian itu ya. Tidak main-main itu kalau narkotika psikotropi, hubungannya dengan hukum soalnya ya toh.
Kan kalian tahu kalau pengedaran narkotika psikotropik kan pasti ditangkap, ya toh, apalagi kalau kehilangan di apotek itu berita acara kepolisian itu. Harus cepat itu. Langsung dilaporkan. Nah, makanya kalau kalian sebelum buka apotek itu kan ada peninjauan dari Dinkes dan Balai POM, terutama lemari narkotik dan psikotropik itu pasti mereka akan lihat baik-baik apakah lemari ini bisa diangkat, apakah lemari ini gampang dibuka, siapa yang pegang kuncinya, kayak gitu-gitu. Jadi tidak semua orang pegang kunci itu juga, kunci narkotika hanya boleh apoteker. Jadi kalau sampai hilang maka apoteker itu yang harus melaporkan kehilangan itu atau pencurian itu. Gitu. Tapi nggak pernah sih selama ini di Jayapura ini terjadi pencurian narkotika, psikotropika itu enggak, karena sudah dipastikan bahwa disimpan dalam brankas yang kan narkotika psikotropik kan kecil-kecil saja obatnya. Lagian kalau pesan juga nggak boleh banyak, ya itu hanya boleh 1 dos, 2 dos, sudah cuma segitu doang. Nanti habis ya pesan lagi, nggak bisa pesan banyak-banyak. Stok di apotek itu nggak bisa. Oh, bos stok ini saya mau simpan 100 dos, 10 dos aja nggak boleh. Gitu. Jadi jarang sih terjadi hal itu. Makanya dia punya brankas mah kecil-kecil saja, tapi benar-benar aman, terkunci. Malah sekarang sudah kayak pakai apa namanya itu otomatis gitu loh, kayak kunci yang pakai angka tet gitu, kayak itu alarm gitu. Kalau dia tanpa ada yang pakai sidik jari juga, kalau bukan sidik jarinya apoteker maka tidak akan terbuka tuh lemari gitu. Jadi untuk menghindari pencurian dan lain-lain gitu. Ada lagi pertanyaan? Urusannya panjang itu, Wari, kalau hilang itu urusannya panjang itu, dengan kepolisian, dengan Napsa, dengan BPOM, dengan Dinkes, urusannya panjang itu, ribet. Ada lagi pertanyaan? Dulu sih waktu saya belajar tuh harusnya dikunci 2 pintu. Jadi pintu 1 ya, pintu di dalam ada ya. Jadi kalian mengerti 2 pintu bukan kiri kanan ya, 2 pintu kiri kanan bukan, tapi 2 pintu double lapis. Jadi ada lemari di dalam lemari. Jadi lemari ya di dalam ada disimpan, ya toh, terus dikunci, itu kunci pertama. Terus ada lagi lemari itu di dalam lemari lagi gitu. Baru ada kunci lagi 2. Jadi itu yang dimaksudkan dengan lemari 2 pintu untuk narkotika dan psikotropika ini. Bukan artinya lemari seperti lemari baju ya, pintu kanan dan pintu kiri, tidak, tapi lemari dengan double pintu. Ya seperti brankas lah. Brankas kan double pintu, ya enggak sih? Iya, brankas itu double pintu menurut saya. Gitu. Jadi biar mencegah pencurian itu, gitu. Karena kan kita tidak tahu, orang di apotek sendiri juga punya apa ya? Ya mungkin mereka mau gunakan ya. Nah, jadi kita harus benar-benar yang nggak boleh percaya sama orang gitu. Kalau narkotika psikotropi harus apoteker sendiri yang bertanggung jawab di situ. Dia bahkan punya apa namanya, yang boleh pegang kunci hanya dia. Kalau ada pemesanan ya tunggu dia datang baru boleh buka lemari gitu. Nggak boleh kalau nggak ada apotekernya. Terus kalian izin gitu mau buka lemari, oh nggak bisa, kunci dia yang bawa ya toh. Bahkan sekarang sudah pakai sidik jarinya. Kalau nggak ada sidik jari apotekernya nggak bisa kebuka itu lemari gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ya Ibu, ada lagi Ibu. Oh iya, silakan. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua untuk jika kita menaruh AC di ruang kerja atau di gudang obat, apakah suhu AC itu akan mempengaruhi obat atau tidak Ibu? Terima kasih. Iya, kalau taruh AC di ruang obat ya pasti pengaruh toh. Pasti akan mempengaruhi ruangannya, pasti ruangannya akan dingin ya toh, ruangannya akan dingin, sejuk ya. Apalagi kalau ruangannya itu tertutup, kan ruangan obat itu tertutup rapat ya, jarang ada jendela dan jarang sekali dipasang jendela karena menghindari pencurian tadi ya. Kalaupun ada jendela paling jendela kecil bagian atas gitu ya, terus sudah dipasang trali juga ya toh. Kemudian jadi apa namanya, otomatis kalau tertutup rapat kan apa namanya, pengap ya. Jadi kalau kayak begitu kan harus dipasang AC ya toh. Nah, ketika dipasang AC maka kelembaban ya
yang ada di dalam ruangan itu akan baik gitu loh, akan udaranya itu akan sejuk dan pasti akan mempengaruhi obat-obat yang ada di situ, terutama obat-obat yang harus disimpan di suhu sejuk ya. Kalian lihat kalau di kemasannya ada yang harus disimpan di bawah suhu 25 derajat misalnya. Di bawah suhu 25 derajat otomatis butuh AC ya. Jadi kalian harus punya pengukur suhu ruangan yang taruh di ruangan, terus ada AC-nya. Ibu, apakah butuh satu AC misalnya? Belum tentu, tergantung besar ruanganmu. Kalau ruanganmu semakin besar ya butuh AC lebih banyak ya toh. Kan nanti lihat di termometer dinding itu, kalau dia AC-mu 1 misalnya, terus di situ dia masih terbaca suhunya misalnya 30 derajat ya di termometer dindingnya, berarti AC-mu kurang, apalagi cuma setengah PK misalnya, berarti AC-nya kurang ya, harus tambah lagi AC 1 PK misalnya. Nah baru terbaca di situ suhunya 25 derajat ya toh, suhunya 25 derajat. Nah kalau misalnya barangnya banyak, barangnya di dalam ruangan banyak, nah otomatis pasti suhunya juga harus lebih tinggi, jadi membutuhkan lebih banyak AC kalau lebih banyak barang di dalam ruangan gitu. Bisa saja AC bisa butuh sampai 3 bisa, karena obatnya banyak misalnya ya toh. Kayak di tempat saya dulu di Ambon itu saya punya AC 3 di dalam ruang peracikan saya itu 3 AC, bayangkan, karena obatnya banyak banget. Bayangkan 7 dokter praktek 3 lantai ya toh, 3 lantai. Kalau saya tidak punya stok banyak kan nanti saya pusing gitu loh kalau ada resep masuk kan. Jadi saya punya stok obat banyak ya, AC saya 3, karena orang di dalam juga banyak, sudah obatnya banyak, orangnya di dalam banyak. Dalam apa nama tempat praktek itu aja 7. Apa tadi saya bilang ya, sampai di mana tadi? Oh AC, masalah AC ya. Jadi 7 orang kami dalam ruangan, 1 2 3 4 iya 7 orang kami dalam ruangan. Kami butuh AC 3. Itu aja kami masih keringetan di dalam AC 3 ya, 1 PK AC 3. Itu saja suhunya kalau kami semua di dalam itu suhunya 25, kadang 30. Karena ya itu semakin banyak orang di dalam, kemudian banyak barang. Saya punya rak-rak racikan itu aja 1 2 untuk meja racikan itu aja 1 2 3 4 5. Meja racikannya itu ada 5, panjang-panjang lagi 3 meter ya, ada 5 meja racikan. Nah bayangkan 5 meja racikan, etalase segitu banyaknya di dalam, terus orangnya juga banyak di dalam. Bayangkan aja itu AC 3 aja nggak cukup juga. Kalau kami semua di dalam itu turun tuh suhunya kayak gitu. Jadi tergantung besar ruangannya gitu. Jadi apakah ada AC di dalam situ mempengaruhi suhu obat? Ya pastilah mempengaruhi, dan itu akan semakin baik sebenarnya ketika obat-obat disimpan pada suhu yang sesuai dengan kemasannya. Itu akan mempengaruhi stabilitasnya, akan menjaga stabilitasnya, sehingga ketika sampai di tangan pasien obat itu tidak rusak, tidak basah ya, tidak berubah warna ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri perkuliahan kita hari ini.